Oke, video kali ini saya tidak akan mereview motor ya. Kali ini saya akan mereview helm sesuai dengan judul. Helm ini saya dapatkan dari salah satu toko online ya, di Bogor kalau nggak salah. Karena di Malang itu saya muter-muter nggak nemu-nemu, akhirnya saya dapatnya di online shop. Jadi langsung aja ya, saya langsung buka. Nah ini ya boxnya. Ini adalah helm merek RSV. Kalau kalian nggak tahu ya, ini adalah helm lokal yang ada bau-bau Italia ya. Karena mereknya RSV dan juga ada garis-garis bendera Italia. Sama sih seperti saya dulu mengiranya ini helm Itali. Ternyata ini helm lokal dari Bandung. Jadi boxnya seperti ini ya. Desain boxnya sih saya cukup suka. Jadi kelihatan premium. Dan saya beli tipe FF500, warnanya black dove atau black matte ya, hitam dove. Dan pakai ukuran MD di sini. Karena saya kan orangnya kecil, kepalanya juga kecil. Jadi saya pakai ukuran M. Ya, jadi seperti ini sih boxnya. Sekarang saya akan coba buka ya. Apa aja sih isi yang ada di dalam box ini. Nah, ternyata di dalam box masih ada lagi lapisan bubble wrap. Ini memang dari penjualnya menyarankan untuk menambahkan bubble wrap agar si helmnya ini tidak tergores ketika pengiriman. Jadi langsung saya buka bubble wrapnya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sarung helmnya. Dan helmnya ada di dalam. Untuk sarungnya sih saya suka ya modelnya. Warnanya hitam dengan tulisan RSV dan ada detail garis warna merah dan juga warna hijau. Dan di sini ada tulisan When Helmet Meet Fashion. Jadi seperti ini. Sekarang saya coba buka ya. Nah, seperti ini helmnya. Bisa kalian lihat. Ini adalah RSV FF500 warna hitam dove atau black matte. Kenapa saya pilih warna ini? Karena paling murah. Sebenarnya sih mau ambil yang karbon ya, karbon glossy, tapi berhubung harganya itu selisih 150 lebih mahal dari hitam dove. Jadi saya ambil ini aja lah, yang paling murah. Toh juga warna hitam dove kan kesannya lebih premium ya. Meskipun nanti kelemahannya ketika kena noda minyak atau apa, itu pasti bercaknya itu lebih susah untuk dibersihkan ya daripada yang glossy. Tapi plusnya kalau ada goresan itu tidak terlalu terlihat. Jadi plus minus lah. Akhirnya saya ambil yang warna hitam dove. Ya, untuk bentuknya sih seperti ini. Kalau menurut saya bentuknya sih cukup bagus ya. Lebih bagus dari FF0 ataupun FF300. Bentuknya lebih sporty karena banyak lekukan-lekukan. Dan yang paling suka kenapa saya ambil ini karena bagian moncong sini itu tidak lancip seperti helm-helm yang lain ya, ataupun si ventilasinya itu tidak sampai ke bawah. Jadi di sini saya masih bisa menaruh mounting untuk kamera GoPro saya. Karena saya beli helm ini itu dipakai untuk motovlog juga ya. Jadi akhirnya saya pilih RSV FF500 ini. Nah, karena saya beli yang paling murah, saya hanya dapat satu visor saja yang warna bening. Jadi nggak dapat yang smoke. Sebenarnya sih saya pengennya beli yang ada spoilernya juga, yang pakai ganteng itu. Tapi berhubung
dananya kurang, jadi ya oke lah, nggak apa-apa, sementara ini aja dulu. Dan untuk beratnya sih ini, kalau saya bilang sih ini ringan, di kelasnya ini cukup ringan. Kalau saya bandingkan dengan helm saya yang biasanya itu yang Supermoto, sebentar saya ambilkan. Nah, kalau saya bandingkan dengan helm saya yang lama, yang Supermoto, ini jauh lebih ringan sih. Jadi nggak mudah capek untuk dipakai riding. Dan alasan kedua saya beli ini karena dulu sempat ada komentar masuk sih di video saya yang waktu review motorsport fairing kok pakai helmnya helm Supermoto. Jadi ya terselip angan-angan pengen beli helm full face lah. Jadi saya beli helm ini. Ketika lihat di gambar sih kelihatannya besar ya ini bentuknya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Zeus, itu memang ini sedikit lebih besar. Jadi cocoknya untuk kalian yang badannya itu lebih besar ya. Kalau saya kan kecil. Tapi nggak apa-apa lah. Biasanya yang seperti ini itu lebih nyaman. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini juga saya suka karena di sini sudah double D-ring. Beda dengan FF0 ataupun FF300 yang masih microlock, kalau ini sudah double D-ring. Dan untuk busanya pada bagian sini juga saya suka, warnanya itu gelap. Kalau warna cerah kan kalau kena keringat itu mudah kotor ya. Kalau kita tidak rajin untuk membersihkannya pasti mudah sekali dengan kotor. Dan di sini ada garis merah. Ini semacam pengait ya. Kalau kita misalnya mau melepas busanya ini lebih enak. Ya karena saya nggak terlalu mengerti tentang helm, jadi ya review seadanya ya. Dan ini peredam agar angin tidak terlalu masuk ke dalam sepertinya. Soalnya di helm saya yang lama itu tidak ada, yang Supermoto. Untuk ventilasinya ada di sini ada, dan ini cukup lebar ventilasinya dari sini sampai ke sini. Kemudian di atas ini juga ada dua terpisah. Kemudian di belakang sini juga ada. Ini mungkin untuk membuang hawa dari dalam, atau mungkin ya kalau anginnya cukup kencang bisa ikut masuk juga sih. Sekarang saya akan coba pakai ya, bagaimana sih rasanya. Sebelumnya saya akan lepas dulu ini bagian penutup dari visornya. Nah, untuk visornya seperti ini. Ini warnanya clear atau bening dan sudah model datar ya, tidak cembung. Untuk di kelasnya sih oke sih, karena bawaannya sudah datar, jadi kita tidak perlu beli lagi. Mungkin kalau kalian yang mau pakai yang spoke atau yang iridium ada penambahan lagi sih. Tapi saya cukup pakai ini aja lah, gak apa-apa. Jadi kalau dari sini tuh kelihatan keren. Untuk standarnya ini sudah SNI dan juga sudah DOT. Jadi oke lah untuk helm kelas ini. Dan sekarang saya akan coba pakai ya. Di sini ada semacam buku petunjuk, tapi saya akan lepas dulu. Oke, sekarang saya akan langsung pakai. Oh ya, mengenai detail visornya di bagian samping sini itu seperti gelembung-gelembung ya, jadi kelihatan lebih oke. Dan di sini tidak ada ulir untuk baut atau semacamnya, jadi kelihatan lebih rapi, tertutup dan sporty yang pasti. Oke, saya akan langsung pakai ya. Nah, karena ini pakai double D-ring, jadi melepas atau memasangnya itu lebih memakan waktu cukup lama daripada yang pakai microlock. Tapi untuk keamanan sih lebih bagusan double D-ring. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau saya pakai, yang pertama yang saya rasakan ya cukup nyaman sih. Di bagian pipi sini tidak terlalu tertekan. Untuk bagian atasnya juga pas, tapi untuk yang belakangnya ini sedikit longgar ya. Jadi masih bisa gerak. Tapi masih cukup oke sih, masih cukup menahan kepala dengan baik. Dan rasanya itu ringan. Kalau saya bandingkan dengan helm saya yang lama yang Supermoto, ini jadi kerasa sangat ringan.
Dan juga yang saya rasakan itu pandangannya itu lebih sempit ya, karena di sini kan lebih tinggi, lebih tebal, dan di tengah sini ada semacam ini ya, penutup atau bentuk hidungnya. Tapi oke sih kalau saya tutup seperti ini. Nah, kalau dari samping, kalau dari belakang, nah jadi seperti itu. Kelihatan ini ya, terlalu besar ya kepalanya, karena saya kan pakai kaos. Coba saya akan pakai hoodie ataupun jaket saya. Nah, jadi seperti ini ya kalau saya pakai jaket, bukan hoodie sini, ini semacam jaket parasut. Jadi ukurannya tidak terlalu besar ya kepalanya. Kalau saya pakai jaket yang lebih tebal, yang biasanya saya pakai untuk touring, coba saya ganti. Nah, kalau saya pakai jaket yang biasa saya pakai untuk jarak jauh, jadinya lebih berimbang ya antara badan dengan kepala. Ya memang sih kalau pakai helm pastinya ya kelihatan besar kepala. Maksudnya kepalanya lebih besar daripada badannya. Karena kan namanya juga helm, di sini pasti ada pengaman, ada busanya, terus ada bentuk helmnya sendiri, jadi ya kelihatan lebih besar. Tapi nggak ada masalah sih. Besok saya akan coba pakai riding, dan kebetulan saya juga baru beli mounting untuk GoPro-nya khusus untuk di helm ini. Jadi besok saya akan coba setting bagaimana. Oh ya, by the way, tadi ada buku pedomannya. Di sini saya akan coba buka. Di sini cuma ada ini sih, petunjuk untuk mengaitkan double dairy-nya, kemudian untuk membongkar pasang si visornya, dan bisa visor replacement atau open face, dan visor replacement untuk MX. Ya nggak tahu sih. Pokoknya itulah. Dan di hari yang sama saya juga beli mountingnya ya, dari beda toko tapi datangnya sama harinya. Nah, ini saya akan coba buka. Nah, seperti ini barangnya. Nah, di sini ya. Ini ada mounting clampnya untuk langsung ke sininya. Kemudian ada 3M atau double tip. Lalu ada ini hanger tambahan. Lalu ada juga yang ini hanger tambahan juga. Lalu ada 2 baut. Dan juga ada ini sih, pengait tambahan. Jadi nanti saya akan pasang di sini. Bagaimana hasilnya? Kalian tunggu video setelah ini ya. Oke ya, jadi seperti ini dalam RSV Blackmatte kalau saya pakai kamera GoPro. Nah, jadi seperti ini ya. Settingan saya seperti ini. Jadi ini tetap saya pakai di tengah. Dan ini mic eksternalnya. Kemudian ini kabelnya saya pakai di dalam. Nah, kabelnya saya taruh di sini. Itu kalau dari atas, coba saya buka ya. Nah, kalau dari atas seperti ini. Nah, itu mic-nya. Kemudian ini kabelnya saya taruh di sini. Saya selipkan di busa helmnya. Jadi kelihatan lebih rapi ya, meskipun dalamnya nggak terlalu rapi. Nah, sebentar lagi saya akan coba riding bagaimana rasanya pakai helm ini, dan juga kalau ditempeli kamera action cam ini apakah cocok. Kalian tonton video berikut ini ya. Oke, jadi seperti ini ya hasil video kamera saya ketika saya tempelkan di helm RSV FF500. Posisinya saya tempatkan di tengah supaya lebih luas. Untuk helmnya sendiri beratnya ini cukup ringan. Nah, untuk ukuran kepala ini saya pakai ukuran M.
Di helm saya yang Supermoto itu bentuk lingkar kepalanya itu pas. Tapi di helm ini ada yang terasa longgar di kepala belakang. Kalau kata teman saya yang mengerti tentang helm sih, ini cocok untuk lingkar kepala orang Eropa. Lalu ketika saya berkendara dengan posisi visor terbuka dan berjalan di kecepatan sedang, di bagian telinga itu ada suara desingan angin seperti peluit. Namun ketika visor ditutup cukup senyap kok. Secara keseluruhan sih masih nyaman lah. Harganya juga cukup terjangkau, namun terkesan premium. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai helm RSV FF500 Black Matte atau hitam Dove ini. Maaf ya apabila ulasan saya kurang jelas atau kurang tepat, karena saya juga masih pemula ya mengenai helm. Silakan yang mau sharing atau kasih masukan di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silakan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanero938. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.